Periode Cretaceous adalah periode terakhir dalam era Mesozoikum setelah zaman Jurassic. Periode ini berlangsung sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu dan menjadi masa terakhir kejayaan dinosaurus sebelum mengalami kepunahan massal. Selama zaman Kapur, bumi mengalami perubahan signifikan dalam geologi, iklim, dan kehidupan. Pada periode ini, benua-benua secara bertahap bergerak menuju posisi yang lebih mendekati, seperti yang kita lihat sekarang. Selain itu, terjadi pemisahan superbenua, Gondwana, dan Laurasia yang membentuk benua-benua baru. Pergerakan lempeng tektonik ini turut mempengaruhi iklim global serta evolusi kehidupan di darat maupun di laut. Selain dinosaurus, periode ini juga menjadi masa berkembangnya tumbuhan berbunga pertama serta berbagai hewan modern awal. Nama Cretaceous atau Kapur diambil dari istilah Latin Creta yang berarti kapur, merujuk pada endapan batu kapur yang ditemukan di banyak wilayah, terutama di Eropa, seperti yang dicatat oleh National Park Service. Pada zaman Cretaceous, kondisi bumi mengalami banyak perubahan besar dibandingkan zaman sebelumnya. Pada masa ini, bumi memiliki suhu yang jauh lebih hangat dibandingkan sekarang. Es di kutub hampir tidak ada sehingga permukaan laut menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak wilayah daratan yang tertutup oleh laut dangkal. Superbenua Pangaea yang sebelumnya menyatu mulai terpecah menjadi beberapa bagian besar. Pecahan benua tersebut perlahan bergerak dan mulai membentuk benua modern seperti Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Pergerakan lempeng bumi ini juga menyebabkan terbentuknya pegunungan, laut baru, dan aktivitas vulkanik di berbagai wilayah. Karena iklim bumi hangat dan lembab, hutan-hutan besar tumbuh di hampir seluruh dunia. Tumbuhan berkembang dengan sangat subur dan menjadi sumber makanan utama bagi dinosaurus herbivora. Pada masa ini, mulai muncul tumbuhan berbunga pertama yang kemudian berkembang dengan sangat cepat di bumi. Lautan pada zaman Cretaceous juga sangat luas dan dipenuhi berbagai makhluk laut besar. Banyak daerah yang sekarang menjadi daratan dulunya merupakan laut dangkal pada masa itu. Selain itu, kadar karbon dioksida di atmosfer bumi juga jauh lebih tinggi dibandingkan masa sekarang, sehingga efek rumah kaca lebih kuat. Hal ini membuat suhu bumi tetap hangat selama jutaan tahun. Pada zaman Cretaceous, kehidupan di bumi berkembang dengan sangat pesat. Periode ini sering disebut sebagai masa terakhir kejayaan dinosaurus karena pada masa inilah banyak dinosaurus terkenal, hidup, dan berkembang. Tumbuhan pada zaman Cretaceous sangat beragam. Selain pakis dan konifer, mulai muncul tumbuhan berbunga pertama atau Angiospermae. Kemunculan bunga membuat ekosistem menjadi lebih kompleks karena mulai muncul hubungan antara tumbuhan dan serangga penyerbuk seperti lebah purba. Hutan pada masa ini sangat luas dan menjadi habitat berbagai dinosaurus besar. Dinosaurus herbivora memakan daun, tumbuhan rendah, dan ranting pohon, sedangkan dinosaurus karnivora menjadi predator utama di daratan. Predator darat terbesar yang pernah ada yaitu Tyrannosaurus Rex berkuasa di akhir Kapur. Ia sering disebut sebagai raja dinosaurus. T-Rex merupakan salah satu teropoda yang memiliki representasi terbaik dalam catatan fosil. Hewan ini hidup di seluruh wilayah yang kini menjadi bagian barat Amerika Utara. Tempat yang dulunya merupakan benua pulau yang dikenal sebagai Laramidia. T-Rex memiliki panjang tubuh mencapai sekitar 12 hingga 13 meter dengan tinggi sekitar 4 meter dan berat bisa mencapai hingga 10 ton. Meskipun beberapa teropoda lain mungkin menyaingi atau melampaui Tyrannosaurus dalam hal ukuran, ia masih menjadi salah satu predator darat terbesar yang diketahui, dengan perkiraan kekuatan gigitan terbesar di antara semua hewan darat. Sebagai karnivora yang sejauh ini terbesar di lingkungannya, Tyrannosaurus Rex kemungkinan besar merupakan predator puncak yang memangsa Hadrosaurida, herbivora lepis baja, remaja seperti Ceratopsia dan Ankylosaurida. Beberapa ahli berpendapat bahwa dinosaurus ini utamanya adalah pemakan bangkai. Pertanyaan mengenai apakah Tyrannosaurus adalah predator puncak atau murni pemakan bangkai merupakan salah satu perdebatan terpanjang dalam paleontologi.
Sebagian besar paleontolog saat ini menerima bahwa Tyrannosaurus berperan sebagai predator sekaligus pemakan bangkai. Triceratops adalah dinosaurus herbivora yang terkenal dengan 3 tanduk besar di wajahnya. Hewan ini merupakan salah satu dinosaurus non-burung terakhir yang diketahui dan hidup hingga peristiwa kepunahan kapur Paleogen 66 juta tahun yang lalu. Triceratops adalah salah satu dari semua dinosaurus yang paling mudah dikenali dan Ceratopsia yang paling terkenal. Hewan ini juga merupakan salah satu yang terbesar dengan panjang sekitar 8 hingga 9 meter dan berat mencapai 6 hingga 10 ton. Ia berbagi habitat dengan T-Rex dan kemungkinan besar dimangsa oleh Tyrannosaurus Rex. Fungsi jumbai dan 3 tanduk wajahnya yang khas di kepalanya telah memicu banyak perdebatan. Secara tradisional, fitur-fitur ini dipandang sebagai senjata pertahanan terhadap predator seperti T-Rex. Interpretasi yang lebih baru menganggap kemungkinan besar bahwa fitur-fitur ini terutama digunakan dalam identifikasi spesies, percumbuan, dan pemeran dominasi. Sementara itu, beberapa sauropoda besar yang hidup di zaman Jura seperti Apatosaurus dan Diplodocus telah punah. Sauropoda raksasa lain, terutama Titanosaurus, justru berkembang pesat dan menjadi yang paling sukses di periode ini. Dengan penemuan yang booming dalam 2 dekade terakhir, kata Krug dan jurnal Nature Ecology and Evolution. Ukuran Titanosaurus sangat bervariasi. Salah satu yang terkecil, Nequosaurus, diperkirakan hanya tumbuh sepanjang 7 meter dan berat sekitar 11 ton. Meski demikian, dilansir dari Encyclopedia Britannica, Titanosaurus terbesar yang ukurannya dapat dihitung secara akurat berkaret kerangka yang 70% lengkap adalah Dreadnoughtus. Dinosaurus ini memiliki panjang 26 meter dan berat 65 ton, menjadikannya hewan darat terbesar yang diketahui dalam sejarah bumi berdasarkan pengukuran akurat dari kerangka yang lengkap. Velociraptor merupakan dinosaurus kecil tetapi sangat cepat dan cerdas. Ia memiliki tubuh ramping dan ringan serta memiliki cakar tajam di kakinya. Velociraptor mampu bergerak dengan sangat cepat dan ia diduga memiliki bulu. Walaupun ukurannya kecil, Velociraptor adalah pemburu yang berbahaya dan lincah. Lautan pada zaman Cretaceous dipenuhi berbagai reptil laut raksasa. Salah satu contohnya adalah Mosasaurus. Mosasaurus adalah predator laut terbesar pada masa Cretaceous. Mosasaurus adalah predator laut besar yang memiliki tubuh berbentuk seperti kadal, dengan sirip besar, rahang yang kuat, dan gigi runcing yang tajam. Spesies yang paling besar, Mosasaurus hoffmanni, diperkirakan dapat mencapai panjang sekitar 17 hingga 18 meter. Ciri khas dari Mosasaurus adalah rahangnya yang sangat fleksibel dan gigi yang berbentuk kerucut, idealnya untuk menangkap dan menahan mangsanya. Rahangnya memiliki sistem sambungan bergerak yang memungkinkan reptil ini membuka mulut dengan sangat lebar untuk menelan mangsa besar. Beberapa spesies juga memiliki gigi palatal, gigi di langit-langit mulut, yang makin memperkuat kemampuannya sebagai predator yang tangguh. Mosasaurus kemungkinan hidup di laut yang hangat dan dangkal, dengan sistem ekosistem laut yang produktif. Hal ini memungkinkan mereka memangsa berbagai jenis hewan laut, termasuk ikan besar, cumi-cumi, burung laut, penyu, dan bahkan reptil laut lainnya. Langit pada zaman Cretaceous dipenuhi Pterosaurus besar seperti Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus adalah genus Pterosaurus dari periode kapur akhir dari Amerika Utara. Lebar sayapnya yang terbesar sepanjang 12 meter, hampir sebesar pesawat bermesin propeller. Kehidupannya kira-kira di sekitar pantai karena bentuk paruhnya yang memungkinkan untuk menangkap ikan. Namun, kemungkinan Quetzalcoatlus juga memangsa dinosaurus kecil. Mamalia pada zaman ini masih berukuran kecil, tapi mulai berkembang menjadi lebih beragam dibandingkan zaman sebelumnya. Salah satu perubahan paling penting pada zaman Cretaceous adalah muncul dan berkembangnya tumbuhan berbunga pertama di bumi. Sebelum periode ini, sebagian besar tumbuhan didominasi oleh pakis, lumut, dan konifer. Namun pada zaman Cretaceous, tumbuhan berbunga mulai berkembang sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah dunia. Tumbuhan berbunga memiliki beberapa keunggulan dibanding tumbuhan purba lainnya, seperti penyerbukan lebih efektif, penyebaran biji lebih mudah, pertumbuhan lebih cepat. Kemunculan bunga juga menyebabkan perkembangan banyak serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu purba. Hubungan antara bunga dan serangga membantu mempercepat perkembangan ekosistem modern
Selain itu, tumbuhan berbunga menjadi sumber makanan baru bagi banyak hewan herbivora. Hal ini membuat rantai makanan pada zaman Kretasius menjadi lebih kompleks. Hutan pada masa ini menjadi lebih beragam dan hijau dibandingkan periode sebelumnya. Akhir dari Kretasius ditandai oleh salah satu kepunuhan massal paling terkenal dalam sejarah bumi, yaitu Cretaceous Paleogene Extinction Event. Peristiwa ini menyebabkan punahnya sekitar 75% makhluk hidup di bumi, termasuk dinosaurus, non-unggas, banyak reptil laut, dan berbagai spesies tumbuhan serta hewan lainnya. Penyebab utamanya yang paling dipercaya ilmuwan adalah jatuhnya asteroid raksasa di wilayah Chicxulub, Meksiko. Asteroid tersebut diperkirakan memiliki diameter sekitar 10 km. Tumbukan asteroid menghasilkan ledakan sangat besar yang menyebabkan kebakaran hutan di berbagai wilayah bumi, gempa bumi dan tsunami yang besar, debu dan asap menutupi atmosfer. Cahaya matahari terhalang selama bertahun-tahun. Akibat kurangnya sinar matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis sehingga rantai makanan mulai runtuh. Banyak hewan besar akhirnya mati karena kekurangan makanan dan perubahan iklim ekstrim. Selain asteroid, beberapa ilmuwan juga percaya bahwa aktivitas vulkanik besar di India ikut memperparah kondisi bumi pada saat itu. Kepunahan ini mengakhiri era Mesozoikum dan membuka jalan bagi perkembangan mamalia modern pada era berikutnya. Kesimpulannya, periode Kretasius merupakan periode terakhir dalam era Mesozoikum dan menjadi masa puncak perkembangan dinosaurus. Pada zaman ini, bumi memiliki iklim hangat dan hutan yang sangat luas sehingga mendukung perkembangan berbagai jenis dinosaurus besar seperti T-Rex, Triceratops, dan Titanosaurus. Selain itu, reptil laut dan reptil terbang juga berkembang dengan sangat pesat. Periode ini juga sangat penting karena menjadi awal munculnya tumbuhan berbunga yang kemudian berkembang menjadi tumbuhan modern seperti sekarang. Namun, zaman Kretasius berakhir dengan kepunahan massal besar akibat tumbukan asteroid dan perubahan lingkungan ekstrim. Peristiwa tersebut mengubah sejarah kehidupan di bumi dan membuka jalan bagi berkembangnya mamalia modern hingga akhirnya muncul manusia.